Oke, Mbak Marta apa kabar? Sudah sampai sini? Iya agak-agak gimana gitu loh, terbang-terbang melayang. Tadi Soalnya tuh, kan tadi naik-naik jalannya. Terus ini sebenarnya kita kalau naik lagi sedikit bisa ngelihat laut. loh. View, ocean view. Emang tadi lewat mana? Saya enak sekali kok lewat jalannya itu. Ya kamu dari mana? Kamu dari Wonosari, aku dari kota. Oh. Ini di daerah mana sih sebenarnya kita ini? Ini kita itu di daerah ujung barat. Barat. Kabupaten Barat ya, Kulon itu barat apa? Oh. Barat Kabupaten Gunung Kidul. Oh. Nah, Kalau DIY kan Gunung Kidul itu selatan timur. selatan timur. Ini bagian baratnya bagian barat. Gunung Kidul. Pak Wisnu Jadi yang apa deket tuh? sama Bantul. Selatan barat itu apa namanya berarti? Oh. Bukan Tenggara pokoknya, apa itu? Kulon Kidul. Iya. Kulon Ayo Kidul. barat daya. Nah, Iya. kita ada di pojok barat daya Gunung Kidul. Oke. Di sini ada apa ya? Banyak tadi datang-datang dapat Jajan. apa? Ini Mbak Marta itu Datang jajan. seneng banget Mbak Marta itu datang-datang jajan. Iya. Packagingnya pakai daun-daun. Enak ya Mbak? Enak banget. Tadi apa itu yang dimakan? Tiwul. Tiwul. Nasi tiwul. Terus Iya yang toh Bu? daun-daun itu daun telo. Daun apa? Telo, godong telo. Pepaya, Oh, pepaya. oseng pepaya. Oh, iya. Sini kan khas oseng pepaya kalau di Oseng sini kan. pepaya. Terus ada jadahnya juga. Iya, pokoknya bikin pengen makan ya. Pengen Karena kita kesini sedang terus. di Balai Kelurahan Giri Cahyo. Ini Dusun Karangtengah. Kelurahan Giri Kapanewon. Cahyo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Ayo tepuk buat tangan mana Gunung Kidul. suaranya. Ibu-ibu ini udah bikin basar, mini basar dari Luar pagi biasa tadi soalnya. Ini emang tiap hari ada kayak gini Bu. Arep ngomong. Oh pas ada event. Aku mau dikandani kon ngomong ya. Aku kan ngomong apa yo? Gue kleru aku. Iya. Gak apa-apa Bu. Jadi memang kalau ada event, ada acara gitu terus bikin kayak gini ya. Oke, gak Jadi apa-apa. lumayan ya, nanti kita sudah ngelihat beberapa Betul. produknya dari UMKM. Dan kali ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, didukung oleh dana keistimewaan, kita melakukan silaturahmi untuk bertemu para pelaku UMKM di seluruh Jogja, di Sarasehan, Sibakul. Boleh tepuk tangan lagi. Maka kita nggak sendiri, ada Anto sama Dimas. Iya, Mas Mana nih Mas Anto sama Mas Dimas? Ada di depan. Iya, mereka berdua ini nanti akan membantu ibu-ibu kalau ingin mendaftarkan sebagai anggota Sibakul. Nah, Sibakul. Ada yang sudah ikut Sibakul? Coba angkat tangan yang sudah. Oh belum. Mungkin yang tak pikir begini sudah sana-sana saya. yang ngendang apa nyaron? Oh ya belum. Enggak apa-apa. Iya. Makanya kita datang ke sini biar ibu-ibu tahu bahwa Sibakul tuh manfaatnya banyak sekali. Betul, apalagi tadi Pak Lurah itu bilang, ini di daerah sini tuh banyak banget lokasi wisata. Betul ya Wisata. ibu-ibu? Nah, bisa nggak itu jadi potensinya marketnya ya? Nanti makanya kita ngobrol, kita biar lebih tahu seperti apa potensi yang ada di sini. Iya. Kita maksimalkan bersama. Oke, baiklah. Sekarang kita contohnya ya. Ini ada yang sudah siap-siap di sini. Yang pertama langsung dengan Mbak kelihatan siapa, harganya. diperkenalkan produknya itu apa? Dengan Ibu Rahayu, Bu Rahayu. dengan produk Produknya apa? tas rajut. Tas Rajut. rajut. Judulnya, brandnya apa? Rajut. Rajut Ayu. Oh, Rajut Ayu. Mesti Maksudnya Rahayu, apa, kuy? Rahayu. Oh, jenenge. Senengnya. Iya. Rajut Ayu. Loh, kan malah kayak Ayu. Ayo tuku. no. Terus boleh tahu nih mulai kapan mulai bikin tas rajutnya? Sudah sekitar 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya. Bentar, Swimen. bentar. Ini ada tulisannya loh.
Rajut ayo. Handmade is talikur. Talikur. Emang is dapat talikur. kur, Mbak? Bukan, itu Ini kur maksudnya apa ini? dari benang kur. Benang kur. Oh, Ya, asli. talikur nih kayak gini asli nih. rajutan Oh, ini tangan. ini Jadi namanya rajutan dari tali kur. kur. Hmm. Kur apa tuh, Mbak? Ini benangnya ini Namanya Oh. tali kur. Oh, ini nama. Kalau kur di bank Iya. itu namanya kredit. Oh, talikur ini namanya. Oh, Nah, iya. Jadi bukan dari benang yang rajut, tapi ini Oke. dari tali kur. Handmade is Khusus talikur. memang dari tali kur. Iya. Oh, Bentuknya terus apa saja bentuknya? Gini dibikin semua apa aja? atau Oh, banyak itu di depan. ada yang ukuran besar gitu? Ada, tinggal mintanya mau yang seperti apa. Loh, ini minta atau dijual, sudah Dijual. ready? Oh, Dijual. maksudnya Mbak Ayu Bu Rahayu Iya. itu bikin terus di display Iya. atau ada pre-order namanya, Iya, orang iya, pesan iya. gitu? Iya, kalau mau pesan mau Bisa. mau ukuran seberapa, Mm-mm. dengan model apa dan Motif juga? Motif. Misalnya saya pengen motifnya si bakul kayak gitu bisa? Insya Allah. Bener? Insya Allah. Kita rada angel ya Mas. Iya. Kalau enggak itu ada motif dana keistimewaan gitu bisa ya? Yang kuning itu loh. Mungkin bunganya itu Bunganya. bisa. Oh, iya. kan mirip-mirip sama ini kan, Iya, hampir mirip makanya. ya. Oke. Ini kalau bikin ini aja, contohnya tas ini berapa lama bikinnya? Ini 3 hari jadi 3 hari? ya Enggak nonstop, enggak leren gitu? ya berhenti. Ya lah. masak, ya ngopo-ngopo? masak. Oh, ya udah, Pokoknya berarti. di waktu-waktu luang aja. Sak selone. Iya. Enak Tapi aku sekali slow ya. banget tau Mas. Oh ini 3 hari. Iya. Ini bikin sendiri atau Iya. punya kelompok Bikin atau sendiri. bikin sendiri? Iya. Dijual sendiri? Iya. Dijualnya kemana ini kalau kayak gini tuh? Kalau ini online, kalau pas ada event-event seperti ini Online-nya kemana? Lewat apa? cuman lewat WA. WA lah. Kalau Iya. saya nggak punya WA-nya ibu. Ya, saya kasih. Oh saya kasih. Sing ngusul kancane lho, sing duwe malah ora Sing ngerti duwe bingung. carane. Heeh. Iya, berarti Baru nanti lewat minta WA. nomornya ya. Ya, Oke. nanti saya kasih nomornya. Iya, neng Oke. ora terus WA terus lho. Kok Iya, enggak tahu. biasanya juk jagongan liane lho. Waduh. Oke, ini mirip-mirip nih sama Mbak Isti. Mbak Yo, Isti. Mbak Isti boleh diceritain. Kalau ini produknya apa? Ini- Sama-sama rajut kan? Ini kur juga Ini namanya rajutan. ini. Oh rajutan. Rajutan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya crochet. Oh, ayo ngomongnya apa? Crochet. Angele. Crochet. Aku ya wong Wonosari nih kok ya ora iso ya Ayo. ngomong gini. Iki beda Wonosarine oh, ya. Crescent toh. Crochet. Crochet. Oh iya. Kan ini nanti pakainya pakai alat. Nah ini kan tanpa alat, hanya Oh, ini dianyam biasa. Manual gitu. Iya. Oh. Dan nanti ada alatnya, Alatnya namanya yang kayak apa? hakpen. Oh, ini Hakpen. dianyam, ini Iya. pakai alat rajut Iya, itu. hakpen yang ada Heeh. kaitnya seperti kait pancing itu. Oke. Oh, iya. Terus ini dibuat apa aja nih? Macam-macam nanti Macam-macam bisa ya. buat Coba. tas, gantungan kunci, sepatu, baju, topi, dan lain-lain. Berapa Oke. lama kalau segini? Ya ini juga sama dikerjakan saat Padahal ini pakai alat waktu itu luang. enggak sama-sama Iya. 3 hari. Oh, ya namanya juga ibu-ibu ya, jadi setiap luang seminggu jadi. Oh. Lah misalnya lagi banyak pesanan gimana nih? Ya mau nggak mau harus ngebut. Oh, terus ngebut. Terus Oh. anaknya kapiran? Insya Allah enggak. Oh enggak. Nah, ini kan bagus nih warnanya, Iya. secara warna, Desainnya secara yang bikin siapa? ini kok ketemu bentuk kayak Heeh. gini tuh dapat inspirasinya dari mana ini? Banyak dari YouTube, dari Instagram, dari Pinterest. Oh, Banyak. berarti sudah main medsos. Ya. Ini dijual lewat media sosial apa? Saya punya Instagram, terus Namanya? ada WA. Instagramnya @hey.sweetpea. Wih, keren sekali. Sampai saya Nanti nggak ada tahu loh kartu itu. namanya ya nanti ya. Oh. Hey Sweetpea. Oke, Hey, nanti oh kita iya. follow ya nanti Instagramnya saya ya. cari Nanti gampang ditemukan ada logonya lucu. Kacang Oh pakai iya 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 iya. iya. Pinter lo ya. Ki, Tapi sing kalau liane mau ibu-ibu. cari ada sinyalnya sini. Ya Oh, Allah ada, ada, ada. alhamdulillah ada. Ada. Oke, nanti kita coba cari ya. Mbak, ini yang paling banyak pasarnya yang beli itu lewat apa? Nah ini lewat Instagram. Jadi Oh, yang Instagramnya beli dari lumayan. luang jauh-jauh. Oke, terus Oke. kalau ini dari sini mana? Giri Cahyo. Terus orang pesen di Sumatera gitu dikirim lewat apa ini? Pakai ekspedisi. Nanti Yang bisa, bayar siapa? Nanti bisa
pakai DP, bisa lewat rekening bersama, bisa pakai marketplace. Oh, Kita juga iya. punya Shopee. Oke. Mau nggak kalau ini dapat free ongkir? dikasih kirimnya? free ongkir mau nggak? Ada, saya ikut join itunya, free ongkirnya jadi Dari bisa mana? free ongkir. Dari Shopee-nya. Oh. Kalau Jadi- dikasih pemerintah fasilitas gratis ongkir biar produknya semakin Mau nggak? mau. Baru Benar. dengar kok bilangnya dari yang orange. Tahu nggak kalau di sini dapat free ongkir juga? Belum. Kita itu punya loh namanya free ongkir. Iya. Belum daftar Sibakul ya? Oh, makanya di Sibakul itu salah satu fasilitas yang bisa diperoleh seluruh ibu-ibu di sini adalah fasilitas gratis ongkos kirim ke Iya. seluruh Indonesia. Oke. Bahkan juga ke luar negeri. Iya, itu dia. Makanya Bu Rani ngajak ke sini biar yang orang-orang sini tuh pada tahu. Oke, Iya. baik. Terima kasih banyak sudah menjelaskan, sudah ini cerita tentang usahanya. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Yeay. Terima kasih. Kita Sekarang gantian. ganti Sini gantian. Bu Erni, ayo sini silakan sama Bu Eni. Menikah Bu Fitri, Bu Duka sampun rawuh menapa dereng? Belum rawuh, oke. Ayo Bu. Oh Sini. sudah. Ayo Bu. Sini. Produknya apa? Diambil. Diambil produknya nggak apa-apa. Ibu. Malah ditutup ini. ini. Buat garuan. Oh, tapi ini dipegang ini kan Oh, ini iya. lucu ini. Karena kan Yang nggak pertama. semua orang punya produk ini. Oke. Yang Bu, pertama. Bu Erni. Ya, ya. Boleh Produknya? kenalan produknya juga apa? Produknya apa Ibu nih? kenalan. Oh ya. Nama saya Erni. Produk saya stik buah naga. Ini produksi dari kelompok Ngudi Lestari yang saya singkat namanya Pawon Ngules. Wah, pawon mules. Iya. Oh, Ngules, bukan Ngules. ngules ya. Ngudi Lestari. Iya. Kok Ngudi nggak Lestari. nguri? Jadinya Pawon Ngules ya biar lebih penasaran gitu. Oh iya. Berarti kita harus penasaran. iya, kok ngules? Nah, kan Nah. gitu. Nah, ini berarti kelompok ya, ada Iya. ibu-ibu Berapa atau apa anggotanya? nih? Anggotanya berapa? 25. 25. Ibu-ibu semua. Iya, dan produknya banyak sebenarnya bukan hanya Apa aja, Bu? steak tetapi juga ada lanting, kemudian peyek, kue cucur dan Oh, itu kelompoknya. ada juga memasarkan produk lurik yang diproduksi dari daerah Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur. Oh iya. Jadi usahanya macam-macam di dalam satu kelompok ini. Yang masarin Kelompok siapa? ngules. Yang Kelompok masarin ngules. siapa? Yang masarin. Yang masarin ya teman-teman lewat WA. Kemudian juga pasaran lokal sebenarnya masih. Yang paling laris apa ini dari produknya? Dari ngules? berbagai produk tadi. malah luriknya sebenarnya. Oh, lurik. Karena- Kenapa? Karena sekarang kan budaya digalakkan nggih, sehingga gerak Jogja itu semakin marak di wilayah Diminati. kalurahan sehingga banyak sekali yang pesen kain lurik untuk dibuat kebaya dan juga sorjan. Terus bikin lurik nggak di sini? Lurik ngules. Belum, ini semoga saja dari Dinas Koperasi ada pelatihan ke kami ya. Gitu. Oh, Sementara berarti kami- pengen dapat pelatihan. Iya. Oke. Jadi ini luriknya laris tapi belum ada yang bikin. Jadi Belum. ini masih Yang kulaan bikin ini sebenarnya ceritanya. juga di Gunung Kidul tapi di daerah sebelah timur, Kapanewon lain. Ya. Kapanewon lain Iya. jadi kulaan dibawa Iya, ke dan sini. sesama ini UKM, kelompok UKM sehingga kami kerjasama. saling bersinergi. iya. Bagus Oke. ini ada kata Seperti kerjasama. itu. Jadi kalau di sini Kerjasama, ada betul pasarnya, sekali. Iya. belum ada kerjasama dengan Ya, yang kerjasama lain. semoga saling menguntungkan. Bener sekali. Ini loh snack kayak gini tuh kalau di Iya. tempat wisata kan orang mungkin tertarik bikin oleh-oleh. Sudah Iya. dijual ke daerah-daerah titik-titik wisata di sini nggak? Jadi Sudah belum? ini stik buah naga itu kebetulan kan di wilayah Kelurahan Giri Cahyo itu ada kebun buah naga sehingga bahan baku lokal itu akan lebih mudah kami dapatkan. Oke. Kemudian kami mendapatkan pembinaan dan renovasi menjadi stik. Ini sudah kami promosikan sebenarnya ke objek wisata yang sekarang lagi viral, Obelik, Obelik, Sea View, iya. tetapi baru proses pengicipan sepertinya karena Pengicipan. sampai saat ini belum Sebentar, pengicipannya berapa kali? ya sebenarnya sudah 10 kali? berkali-kali. Oh iya. Tapi belum memperoleh MOU Jawaban. ya. Oke. Semoga saja melalui Sudah diinfo pemasaran. nggak? Kenapa kok belum dapat MOU? Mungkin ada masukan atau dari packagingnya apa-apa gitu ada Ya, masukan sebenarnya nggak? sudah ada pembinaan. Makanya kami juga membuat packing yang agak Premium. glowing, nggih. Oh, Ini ya. karena imbauannya untuk bisa lebih menarik. Tapi sampai saat Betul. ini juga belum mendapatkan respon. Semoga saja Oke. melalui pemasaran ini nanti dapat respon, nggih, Mbak. Iya, Catatan betul ya ini sekali. kita dengar nih. Baik. Ini harapannya tapi kelompok ini apa yang paling akan ditingkatkan? Kan produknya banyak. Mana yang lebih potensial untuk ditingkatkan?
Sebenarnya ya produk makanan dan Makanan. juga barang. Karena kebetulan Kelurahan Gicahyo ini kan sudah menjadi desa wisata. Desa wisata. Kemudian rintisan budaya. Ini sangat link sekali antara produk UKM dan juga usaha yang sifatnya mendukung budaya seperti Oke. Lurik Gagrak Yogyakarta. Ini udah Jadi ada. dua-duanya. Oh baik, dua-duanya. Ini sudah ada izinnya belum? Sudah. Legalitasnya apa, Bu? Ini PIRT kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Oke, terus? Kemudian izin halal ini 2023 awal. Oh, Oke. tepuk tangan dong sudah dapat Terima kasih. izin-izin. Baik. Berikutnya Bu, Berikutnya Ibu. ini tuh mau ngapain bawa Iros? Jangan bobor gitu. Oh, Bu Eni, Bu Eni tuh. Ya. Ya. Ojo kualek malah. Kualek malah. Belum biasa pegang mic. Oh iya. Biasanya pegang apa? Bapak Totel. Oh Iros ya. Tadi tuh soalnya sambil jualan dawet. Jualan Jadi- dawet ya, Bu. Oh, Yang emang pokok jualan dawet ini tiap buat hari? sampingan. Tiap hari jualan? pasaran. Oh tiap pasaran. Pasarannya apa Pon aja? sama kliwon. Pon. 5 hari 2 kali. Lah pas pagi ngapain? Pas pagi ke ladang. Oh ke ladang, berarti pon, kliwon, ngantor, Iya, dapat gitu. Lah ini kapan bikinnya? Kalau ini bikin siapa yang bikin kali ini? Yang bikin simbok di rumah. Oh, Mek. jadi ini malah bisnis keluarga. Oh bisnis Ya. keluarga. Terus yang jualin? Saya Bu Eni. sambil Oh. jualan di pasar di Lah Taruh di simboknya situ. kalau payu dibagi enggak? iya. Oh ini ya buat, udah. buat simpanan simbok. Oh. Iya nek nganu mau karo ndonga simboke ora ngitung. Iya. Engko simboknya emang gawe tok. Oke. Ini kalau berarti ini jual dawet sama ngadep Iya, ini sama gitu. perabot dapur. Perabot dapur. ada Kalau entong, dawetnya ada itu Ya. saya minum dawet di sini sama minum dawet di Jogja gitu Iya. ada bedanya enggak? Sebentar, kalau itu nanti tanya Bu Rani. Oh Yang iya. ngicipi Bu Rani ya. Oh sudah tadi. Iya, tapi boleh dijelasin Yang apa jelas bedanya? itu pewarnanya murni pakai pandan asli, gulanya juga gula asli. Oh. Terus itu cendolnya bikinan sendiri juga. Oh, Iya. bikinan sendiri dari apa? Dari tepung onggo aren. Oh. Tepung onggo aren. Iya. Ini juga nggak selalu ada ya, Iya. tepung onggo aren. Iya. Jadi memang spesial. Iya. Oh, terus biasanya yang paling laris kalau pas jualan itu siapa yang beli? Anak-anak, ibu-ibu? Mayoritas semuanya. Oh. Disukai dari anak-anak sampai orang Wah tua. luar Waduh. biasa. Pede loh ini. Oh. Bakule dapet nih. Sakjane tetap ibu-ibu Ibu Wong ibu sik tuku nyoh. Dan ini kan bayarnya bapak tetepan. Iya. Itu sak gelas itu berapa harganya Bu? 5.000. 5.000. Ibu Ya. sudah pernah ngitung ini badine semene gitu pernah ngitung enggak? Sudah. Badi tok ya isinya paling. Iya. Alhamdulillah insya Allah. Yang Sik. penting berkah mas. Oh, badine Iya, iya, iya. sidik apa akeh? Sithik apa akeh Bu nek bakul dawet? Aku tak bakul dawet sesuk. Terus ora dikandani. Ora wae Mas. Nduk meneng wae. Enggak, ini dibalik. Ya. Ibu pernah nggak ngitung 1 gelas dawet itu berapa biaya bikinnya? Pernah nggak dihitung? 1 gelas dawet itu kalau misalkan 2 kilo gula Mm-mm. itu Jadi- modalnya 36.000. 50. Oh, 5, 50, ya. 28, 30 sekarang ya gula merah 30, 60 gula. Tepungnya berapa ya? Tepungnya 1 kilo. Jadi gula sama tepung itu 2:1. Oke, itu jadi berapa? 1 kali masak itu jadi berapa? 1 kali masak itu kalau gula 2 kilo sama tepung 1 kilo sama kelapanya 3 itu jadi berapa ya? 100 cup kurang lebih 100 kalau cup. yang 100 hitung, Oke. ya. cup, oke. 100 cup kalau Yang kecil itu yang kecil yang Oh, 3 iya. ribuan. Kalau 100 yang 5.000 itu cuma jadi 50 kurang lebih. Oh, Oke. berarti pakai yang 5 ribuan ya? Iya. 5.000 kali 50 cup. Iya. Entuke sakmono ya. Iya. Nah, tadi belanjanya berapa? Sama seperti biasanya, Iya. 2 kilo gula. Enggak, rupiahnya? Oh, rupiahnya itu Mumet aku warman dapat gue mumet. Iya. Jadi nanti ngitungnya ibu-ibu ada yang sudah pernah ngitung gitu enggak? Iki dodolan koyo ngene Iya. didolel 5.000.
Tapi pernah nggak dihitung biaya produksinya itu Oh, berapa? pernah. Iya. Kayak tadi loh, saya beli apa namanya nasi Nasi tiwul. tiwul. Iya. Itu harganya 5.000. Oh. Ya Allah, ini badi apa enggak gitu ya? Berarti sedulur kayaknya. Jadi saudara. Oh, badi sedulur. Oh. Banyak kesini kalau gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Ini yang nanti bisa dipelajari lewat Sibakul ya. Jadi biar enggak apa badi Tuno, bati tuno sata, badi bati sana. sana, tuno sata. Wis ngono Tuno kuwi, Po. sata badi Badi sana. sana. Enggak cuma Nah. segitu ya, karena Ya. kita nanti juga pingin UKM kita tuh naik kelas. Naik kelas. Jadi tahu bagaimana menghitung biaya produksinya dan tahu berapa profitnya. Betul Jadi sekali. tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Iya, tadi kan ibu-ibunya sudah penuh semangat ya. Luar Boleh kita berikan biasa. tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini juga basarnya itu semoga sering kayak gini ya Bu. Sering ada acara, terus sering bikin produk-produk, terus laku semua. Sugih kabeh. Wah, Sampean Pak Lurah nopo Mas? kulo rencange Lah kok terus kalau bisa tiap hari gitu loh basar ya tiap toh? hari. Oh. Wah ya tiap hari kesini loh. Liwat Makan tadi. silo, liwat itu tadi kayak Pak Wisnu nanti. Iya, nah tadi kan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, maka kita kenalin narasumbernya kita ya ibu-ibu ya. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, ya ini langsung bisa curcol nanti soal Betul. gimana biar bisa ikut Sibakul. Beliau adalah Pak Wisnu Hermawan SPMT, Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Wisnu. Semangat pagi. Nah, semangatnya pagi terus toh berarti? Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Terus juga rumah sore ya Pak? Iya, ini ada suara peralihan ini kayak pagi terus rasanya. Pagi Oh terus. iya, ada suara Iya. ini ya apa? Garengpong. Garengpong. Oh, iya. Iya, iya, iya. Aku kok krungu suara kipas angin ya ning kene. Garengpong ya itu. Iya, Oh, yang sana iya, itu loh iya, suaranya. Nah, ini Pak Wisnu sampai di sini penuh perjuangan, Pak. Lewatnya. Sebenarnya jalannya mudah ya kalau tahu Ah. gitu kan. Tapi saya coba ikut teknologi ternyata ya heeh, Berarti Kayaknya perlu dialihkan ke jalan yang lain ternyata ya. soalnya teknologinya tahu kalau Pak Wisnu Iya. suka blusuan. suka Iya. blusuan. Nyari yang Heeh. enggak kelihatan itu nyari loh. gua, Oh, nyari oh. air terjun Jadi kayak gitu. diarahkan ke sana. Sesuai hobi. Nah, Begitu Pak Wisnu Iya, iya, kayaknya ya. iya. Dan hari ini juga wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY, ibu yang cantik yang selalu peduli sama UMKM, maka kita diajak ke sini tadi. Pokoknya Betul. ini kudu maju ini. Ya. Jadi Bu Hajah Rani Widayati SEMM. Bu Rani, kenapa kita diajak ke sini, Bu? Ya, ini sebagai tanggung jawab sebagai wakil dari masyarakat di sini salah satunya. Makanya juga harus bertanggung jawab atas kemajuan wilayahnya. Oke. Tepuk tangan dong buat Bu Rani.
Tadi tuh yang Bu Rani udah bisi-bisi sama Pak Lurah. Apa? Iki loh Pak, iki sama tadi yang disebutin. Oh iya. Tempat wisata, Tempat sudah wisata. belum gitu loh. Bu Rani aja Dapatnya peduli. tadi gimana Bu? Enak. Oh masih inget ya? Oh iya. Dapatnya gimana Bu rasanya Bu? Enak, enak. Cuma saya ingin tahu kalau dibawa jauh biasanya kan suka jadi kecut Oh gitu iya. ya. Nah ini Santan bagaimana? ya, santannya ya. Dipisah. Oh, dipisah. bisa dipisah. Jadi bagus. Boleh. Soalnya saking enaknya pengen bawa pulang ya Bu. Iya. Oh. Jadi udah tahu nanti pasti dibawa pulang Ibu ya. Iya boleh. Oke, boleh dong apresiasi buat Bu Rani. Tepuk tangan buat Bu Rani. Selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Bu Rani ini akan setelah tadi mendengar nanti berikan masukan-masukan juga ya Bu, termasuk keperbihakan Dewan kepada UMKM. Oke, tapi sebelumnya kita juga kula nuwun kepada Pak Kulon nuwun Lurah. Pak Lurah, ini Pak Lurah Giri Cahyo, Pak Suparyono, nggih Pak. Nggih, Suparyana. Oh tulisannya. Suparyana dari Bandung Pak. Enggak, produksi jambu asli. Oh jambu Ya, asli. Giri Cahyo gitu. Giri Cahyo gitu Iya. loh. Oke Pak Lurah tadi sudah ketemu warganya, sudah Iya. cerita-cerita. Ternyata produknya juga sangat luar biasa ya Mbak Marta. Terima Tadi kita kasih. sebelum kesini sudah lihat ada kesadaran untuk memberi nama, memberi label. Dan beberapa sudah lengkap perizinan. Izin-izin. Itu Iya. keren Iya. sekali Pak Lurah. Nanti mungkin bisa diceritakan lagi ya Pak, Iya, nanti potensi yang ada di Iya, sini. makasih, iya. Oke, matur nuwun Pak Lurah. Terus Dan berikutnya, kayak pernah pernah ketemu, ketemu ya? ya? Iya bareng aku oleh makan. Emang kenal ya? Ini Mas Moyo, Heeh. ini Apa? radio tekan rekannya ada ya? Enggak tahu mas. Orang- Kalau streaming tekan. Oh Nyata. tekan. Radionya ono barangnya, sinyalnya orang ngerti aku. Iya. Kalau ibu-ibu pernah denger radio Argo Sosro, nyaut beten. Lah niki sik sok gawe iklan. Onton sik kejepit pager, onton sik ngaten-ngaten lah niki. Piyayine kados mekaten niki. Iki kejepit pager. Iklane, Oh. aku yo ora ngerti rupane Tak kepiye. kira dia saya kejepit pager. Ora ya. Nah. Bikin iklannya kejepit pager. Ini nanti akan kita sama-sama belajar Hmm. biar bisa membuat produk ibu-ibu itu semakin dikenal seluruh Brandingnya dunia. maksudnya. Brandingnya. Biar terkenal itu biar orang tahu caranya gimana. Caranya yang gampang-gampang aja. Nanti Oke. yang gampang-gampang aja ya Mas Moyo. Iya, Iya, Mas Saad. Mas Iya. Yanuar Widi Atmoyo. Iya. Selamat sore Mbak Marta. Lo tadi kok bareng ini tuh nggak punya kendaraan sendiri? Enggak punya. Lah wong Saya saya urunan no. Oh Kan kita ngajuin barang terus Oh, buat gitu. beli buat berdua. iya, itu tips hemat. gitu Iya ya. betul sekali. Karena kita UMKM banget. Oke, sekarang kita tanya Pak Lurah. Menikah kan tadi sudah kelihatan yang di sini ini baru sebagian ya Pak. Iya. Sebenarnya punya UKM seperti apa sih di daerah Ini kan sini Pak? kuliner semua ya Mbak ini Hmm. banyak Oke. kan. Iya. Terima kasih. UKM di Giri Cahyo itu selain olahan makanan seperti ini sebenarnya kan banyak kegiatan Bu ya. Ada yang usaha patung, ada usaha mebel, ada berbagai macam, yang paling banyak memang makanan. Dan di Giri Cahyo ini sudah tercatat 125 produk. Biarpun toh ada yang sama, maksudnya peyek kan nggak mungkin cuma satu orang yang bikin. Mungkin kue cucur juga tidak mungkin satu orang yang bikin, tapi jumlah yang bikin itu sudah ada 125 UMKM di Giri Cahyo seperti itu. Selain masih ada juga di bidang-bidang jasa, karena dengan perkembangan waktu, dengan adanya kegiatan-kegiatan di sisi barat daya Kabupaten Gunung Kidul yang semakin terbuka, ini otomatis kami harus juga menyiapkan tenaga-tenaga seperti ini, dan memang harus kita mengembangkan di bidang jasa. Biarpun toh nanti katakanlah paling kecil bisa bidang jasa cukur rambut umpamanya seperti itu. Tapi karena kita sudah terlewati JJLS, mudah-mudahan cukur rambut pun akan laris karena di pinggir jalan JJLS seperti itu Bu. Oke. Nah, menikah Pak Lurah tadi kan ngobrol sama Bu Rani juga, ini daerah wisata sebenarnya. Jadi Ya. Pak Lurah ngerti kok ini wisatanya lebih wisata sore ya Pak. Ya, Nah ini upaya pemerintah kelurahan sendiri untuk menjangkau tempat-tempat wisata itu gimana Pak? Biar UKM-nya bisa ya. berkolaborasi. Terima kasih. Di tempat wisata khususnya di Paralayang, ini kan
destinasi wisata alam tapi juga buatan, karena untuk landasan para layang. Nah di sana oleh dinas di tahun 2016 itu kan membuat lokasi parkir diteruskan dengan landasan para layangnya. Nah kami juga dari desa membuka di sana untuk lapak-lapak UMKM. Jadi warga masyarakat kami yang berada Giri Cahyo buka lapak-lapak di para layang. Dan yang lain yang jelas karena banyaknya wisata, tapi ini wisata modern katakanlah seperti itu, wisata buatan, ini yang jelas masyarakat kami ikut menikmati adanya wisata itu karena dibutuhkan tenaga kerjanya, dan di sekitaran objek itu juga milik warga masyarakat bisa untuk usaha dagang seperti itu. Ya. Jadi sumber daya manusianya bisa disalurkan ke sana. Betul ya. Areanya bisa digunakan untuk Ya. usaha. Ya. Oke. Tapi ini tadi yang masih kesulitan di mana sih Pak? Kok ada yang sudah dicoba tapi kok belum MOU-nya belum turun? Nyobain terus gitu loh ya. Ngicip Ini- terus. Nyicip. Ini salah satu kendala sebetulnya. Memang kami juga dari pihak kelurahan sudah masuk di Obelik. Dan Obelik juga sebetulnya memberi rambu-rambu. Memberi rambu-rambu, intinya jangan sampai sama dengan produk Obelik. Karena makanan yang dijual oleh Obelik untuk oleh-oleh itu ada juara 1 ya, bakpia juara 1. Dan kami sebetulnya tidak ada yang memproduk bakpia. Di Giri Cahyo ini tidak ada yang produk bakpia. Namun ini masuk ke sana sudah dicoba berkali-kali, belum sampai sekarang belum tembus. Nah ini harapan kami karena ini acara Sibakul ini tentunya nanti sangat akan lebih cepat kami untuk berkomunikasi dan cepat untuk mendapatkan info-info seperti apa supaya nanti kami bisa tembus di Obelik. Jadi belum Seperti itu, diberikan informasi kekurangannya di mana Ya, gitu ya seperti Pak. itu belum, Oke, ya. baiklah. Oke. Kalau gitu tanya Bu Rani aja deh. Bu Rani ini kan potensi wilayahnya oke, jelas ada destinasi Iya. wisata. Tapi UMKM-nya menurut Bu Rani perlu diapain nih atau support apa nih yang menurut Bu Rani diperlukan? Ya, sebenarnya pertama-tama saya terima kasih nih dari Dinas UMKM, DIY, yang terus konsisten terhadap bagaimana memajukan UMKM di Yogyakarta DIY ini, dan juga paling tidak meringankan bagaimana juga baik itu nanti pemasaran, khususnya pemasaran, karena nanti ada pengiriman ongkir gratis seperti itu seluruh dunia, bahkan kalau mampu produksi asal sampai di sana tidak bau gitu aja ya. Tidak, itu kemudian ini kan menjadi bagi kami itu sangat menguntungkan juga bagi masyarakat. Kami juga terus mendorong kaitannya dengan itu karena ini menggunakan dana IS. Tentunya kami juga terus mendorong untuk lebih maju lagi. Pertama dari tadi mungkin PIRT-nya, kemudian halalnya, kemudian ada macam-macamnya itu yang peruntukannya juga hakinya itu kan juga diberikan juga dari dinas-dinas yang berbeda. Nah itu harapan kami terus memajukan itu. Nah tadi saya hanya melihat misalnya Pak Lurah nanti mungkin juga lebih lagi proaktif terhadap tempat-tempat objek wisata. Paling tidak ke depan kalau ada yang mau membuka lagi di Giri Cahyo itu harus ditanting. Apa yang akan dinikmati oleh warga di sini, masyarakat di sini. Jadi jangan kita sebagai warga masyarakat hanya menonton saja. Di sana sini banyak yang hadir dari jauh-jauh wisatawan, tetapi tidak mengenal kemudian produk kita bisa masuk di sana dengan baik. Nah, harus diberikan space di dalam objek wisata itu untuk menerima produk-produk yang dari dari lokal. Harus. Tadi selain SDM-nya juga produk-produk lokalnya. Nah, seperti juga kalau izin nanti juga mungkin kami juga akan menyampaikan juga Pak. Izin pendirian objek wisata itu juga harus ada MOU-nya, harus ada kesepakatan bahwa melibatkan warga setempat tidak hanya SDM-nya tetapi juga produk produksinya. Nah tentunya kalau memang itu masih ada kekurangan, ini tugas
kita bersama untuk membina lebih baik lagi, entah itu packagingnya, entah itu rasanya, entah itu ya apanya yang kemudian itu bisa menarik. Karena wisatawan itu pasti juga sebetulnya mencari produk-produk lokal yang apa sih yang aneh. Tidak kemudian kalau bakpia semuanya yang betul seperti itu, tetapi kemudian kita juga harus ini loh produk di sini. Ini yang perlu ditonjolkan seperti itu. Nah nanti mohon Pak Lurah bisa juga proaktif ke sana untuk menanyakan apa sih sebetulnya kekurangannya sehingga tidak bisa masuk sampai sekarang belum ada MOU. Harapan kami terus seperti itu. Kami juga akan terus mendorong mungkin melalui Pani Radio Keistimewaan juga dari provinsi untuk mendorong itu juga agar juga menampilkan produk-produk lokal. Dan tadi saya tertarik juga misalnya ini seperti apa? Iros ini juga tidak ini loh sebenarnya tidak kalah loh. Kan sekarang udah mau back nature ya. Artinya tidak hanya produk-produk yang plastik ini kan lebih sehat lagi nih, produk-produk sehat seperti itu. Hanya mungkin juga kalau ditampilkan kemudian ada mereknya bangsanya gitu. Ini sering sekali terjadi masyarakat itu membuat produk yang tidak tahu. Tadi Mas Taat ya, tadi kan sampai menanyakan kalau saya mau beli ini di mana sih sebetulnya kalau saya nggak punya WA-nya misalnya. Nah ini kan juga bagian dari pemasaran yang lebih luas. Nah, harapan kami terus dengan hadirnya kami di sini Pak Lurah, kami tentunya berharap sekali nantinya UMKM yang ada di sini ya terus naik kelas. Gitu, jangan hanya berhenti di sini. Ibu misalnya tadi produksi dawet. Ya mungkin kalau dawet itu nanti di Obelix kemudian diberikan tempat yang bagus, kemudian ada yang dijual di situ pasti menarik kok. Pasti akan menarik, pasti akan didatengin seperti itu. Jadi tadi kalau dihitung 50 kali 5.000, 250.000 nggih, modalnya 130.000. Kurang lebih 130.000, hanya ada keuntungan 120.000. Pasti Ibu juga tidak menghitung tenaganya berapa. Pasti, gitu Bu. Hanya modalnya beli gula 2 kilo, beli apa tadi? Tepung. Nah, tenaganya Ibu ngangkat kayu dari di ngalas sana dari hutan Tenwono itu terus gak diperhitungkan tenaganya. Nah ini yang kemudian kadang-kadang masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ada itu belum sampai di sana. Ini harapan kami nanti terus akan memajukan wilayah di sini dan juga karena di sini potensi wisatanya juga banyak seperti itu dan besar-besar lagi bukan hanya kecil-kecil. Harapan kami ya bisa mengisi itu kekosongan khususnya tadi produk-produk entah itu lureknya biarpun nanti silang. Kemudian ini makanannya, minumannya ada jamu segala. Cobalah itu kita akan dicoba layak jual dan layak jadi packaging, jadi packagingnya. Tadi kalau Ibu bilang ini sudah glowing gitu ya, meling-meling glowing gitu ya. Nah itu yang harapan kami ya bisa menarik itu tadi. Dan saya tadi cerita Pak Lurah, di sini itu dulu ada namanya kebun buah naga. Besar dan katanya kualitasnya paling bagus, ya Pak ya. Tetapi sekarang karena tidak dirawat, ya tutup gak ada lagi. Jadi itu kan jadi sayang banget Pak. Nah ini yang kemudian terus harus kita gali. Jadi kita tidak berpikir dengan Danais ini, jangan hanya berpikir tadi predikat-predikat desa. Desa wisata, desa trainer, desa prima, jangan hanya seperti itu, tapi juga pemberdayaan masyarakatnya. Tuh, Mbak. Betul-betul nyata gitu ya Bu Rani ya. Harus seperti itu. Oke. Seneng gak sih denger Bu Rani apa yang disampaikan? Kalau ya tepuk tangan dong. Jadi benar-benar ada program yang nyata untuk Ada. masyarakat. Tapi tentu saja kalau sudah ada MOU, sudah ada kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang lain, kita juga siap. Siap. Nah, Siap nggak ini ibu-ibu? kira-kira nih, misalnya, oke MOU, terus jamunya itu apa kira-kira tiap hari bisa bikin terus? Nah, ono le tuku bisa ya? Oke. Dan oleh tuku. Kalau keberlanjutan kan yang paling Iya, penting itu keberlanjutan, kontinuitas. kontinuitas usaha. Nanti pas ono sik pesen, pas ono sik butuh ora ono wonge, Nah ya ora tadi eneng saya produksi. lagi ngomong anak. Sik ngalase Oh. jaluk ditiliki. Oh, iya. Nah, ini kan nanti enggak jadi Iya, nah nanti Kirim. kita belajar banyak. golek pakan. Oh pakan ternak, iya. Nanti belum ada ewoh tanggane, ya toh? Ya nanti Ya. kita akan tanya ini pada Pak Wisnu ya Betul. dari Dinas Koperasi UKM itu bisa meningkatkan dari sisi apa. Dan itu semuanya tentu saja buat UKM di UKM. Jogja. Tetap di Sarasehan Sibakul. Sibakul.
Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu dia ketika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Jare dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Samibalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi ya tetap lestari. Berharapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Ya, kita langsung akan ketemu. Tadi udah lihat Pak Wisnu, Pak sekarang Wisnu. kita ketemu Pak Wisnunya langsung Pak ya. Wisnunya langsung ini Supaya sehubungan apa? dengan semangat ibu-ibu yang sangat luar Oh. biasa di sini. Heeh. Tapi juga kadang masih bingung kalau besok pesenannya banyak, nanti saya gimana? Itu kan manajemen waktu juga. Terus kayak tadi nih yang Pak Lurah sampaikan. Iya. Kok sudah dikurasi gitu ya, udah Iya. diizipin kok belum masuk, itu biasanya kurang Ada apa? apa? Bisa dibantu nggak Dinas Koperasi untuk Betul. mengkurasi, meningkatkan dulu baru siap untuk layak untuk dijual di destinasi Kita kan wisata. punya Sibakul, itu juga bagaimana kita menyiapkan nanti teman-teman UMKM ini bisa masuk ke berbagai tempat. Ada hotel, ada bandara, seperti itu. Iya, ada teras Malioboro. Betul. Monggo Pak Wisnu silakan dikasih masukan-masukannya. Matur nuwun Bu Marta. Jadi nyuwun sewu Pak Lurah, ini mungkin pertama kami ke Giri Cahyo ya, ke kelurahan terutama, ke kantor kelurahan. Jadi kesan pertama memang ini cukup seneng ya. Jadi guyupnya masih kelihatan gitu kan. Ini pertama kali mungkin kalau ada pasar ASEAN ada basarnya baru ini kayaknya ini. Ini yang saya menilai gotong royongannya masih kuat. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Nggih. Apalagi keseniannya masih disokong pengrawitnya masih banyak ini dan belum kondur ya, masih lenggah lah ini. Saya nganti-ngantuk nopo pun dahar snack dereng nih. Alhamdulillah lek ngaten nggih. Jadi wis sampun telas nggih miki mangke dijog melih niki Pak nggih. Sisa geringgingen ya Bu. Nggih. Nah ini yang sebenarnya modal sosial yang ada di Giri Cahyo ini tetap bertahan di tengah arus modernisasi di kawasan ini. Kemarin kami itu diskusi dengan Kementerian Koperasi tentang kewirausahaan sosial. Jadi intinya apa? Intinya kalau bisnis itu tetap mencari untung, mencari profit, tapi ada spirit nilai-nilai yang lain. Nah ini saya lihat ini ada di Giri Cahyo ini. Jadi guyupnya masih ada, gotong royongnya masih ada, nyengkuyungnya masih ada. Pak Lurah didukung perangkat-perangkatnya Sami Rawuh Sedanten. Ini menjadi hal yang bagus dan ini modal awal. Dan yang penting komitmen nanti. Tadi ibu-ibu bisa menjelaskan deskripsi produknya dengan bagus. Bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan, termasuk juga Pak Lurah. Ini menjadi modal yang awal. Saya nggak janji Pak Lurah apakah nanti, ini sudah planner belum? Proses nggih ya, coba nanti kita upayakan Pak ya, karena kalau lihat potensinya tadi Pak Lurah bercerita memang potensi yang di sini meskipun alamnya bergunung-gunung, ini masa depan Giri Cahyo cukup bagus. Gitu. Dan sekarang pun kalau sore rame ya Mbak Mal, tadi ada wisata sore, punya obelis, punya hotel, punya goanya juga lumayan gitu. Kemudian ada lokasi-lokasi yang para layang itu kan juga
ini kan daerah rame ini sebenarnya. Itu. Kalau dari Parangtritis saja loket nariknya itu sudah berapa rupiah itu kalau. Nah, ini yang kemudian kami juga, saya setuju dengan Bu Rani ya, kalau warga di sini jangan sampai penonton, jadi penonton saja. Mungkin ada kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di Parangtritis itu jadi ojek atau buka transport antar jemput dari Parangtritis itu juga boleh, tapi kalau beberapa kali kami berkunjung ke spot yang rame ya, katakanlah di Paralayang gitu kan. Di Paralayang kok saya jarang ya lihat produk-produk unggulan ini di Paralayang kecuali produk-produk pabrikan itu ya. Kalau pesen ya sing mimi seperti itu yang enak-enak itu ya ini. Saya kok jarang ada di menu itu sego tiwul di sana itu di Paralayang itu. Itu yang tadi dikelola oleh desa loh Pak Lurah gitu. Bisa nggak muncul sego tiwul di sana yang enak, yang premium itu, sehingga kalau ke sana itu rami karo bakwan, wah itu kan lah, ini yang itu kan. Tapi yang khas di sini apa? Itu. Nggih. Nah, itu kan jangan sampai kita bangun akses, kita bangun daerah yang tertutup kemudian terbuka, yang menikmati bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak, tapi juga yang menikmati malah produk-produk pabrikan dari luar. Saya juga sepakat dengan Bu Rani, dengan Pak Lurah tadi. Kalau yang tadi disebutkan Pak Lurah memang nggak ada produk lokal di Gunung Kidul itu, di mana yang di Asterik dan siapa itu tadi. Nah itu kan komik itu, tapi kan tokohnya itu jadi viral sekarang itu. Asterik dan, nah itu tadi kan memang ya gerak UMKM-nya memang ada sih UMKM Sibakul. Saya lihat ya beberapa produk-produk lokal di sana, tapi saya memang belum melihat produk Giri Cahyo di sana. Itu. Nah, ini perlu treatment. Nah, yang pertama tesnya itu masuk selera pasar mereka tidak. Itu. Kemasannya oke tidak. Nah, ini nanti bisa belajar Pak Lurah. Nah, makanya saya salah satu syarat untuk belajar UKM-nya jangan sendiri-sendiri Pak Lurah, bagusnya itu. Beberapa kalau saya nggak tahu ya di Gunung Kidul ada forum Forkom UMKM wonten-wonten itu nanti. Ya, yang mungkin bisa banyak membantu kelurahan nanti. Kalau ada segera dibentuk. Itu dibentuk nanti sebenarnya jalan yang lain ya mungkin kita bisa turun menjadi desapreneur Pak Lurah nanti. Entah itu forumnya menjadi bumkal atau bentuk kelompok planner atau koperasi apa atau mungkin KWT yang sudah ada, itu bisa kemudian ibu-ibu ya tadi yang punya mimpi besar-besar tadi, ini pun ditesnya kok mboten enten hasilnya, itu nanti bisa lebih berjuang dan kami akan bisa mensupport lebih sistematis kalau memang produknya layak. Itu karena kita memang juga di kami ada standar-standar kelayakan produksi, produk itu aman dikonsumsi mboten, produk ini punya branding tidak, rasanya enak atau mboten, itu kan tadi saya Mbak Malta nggak nyobain ini tesnya apa tadi, stik tadi lah ini sekarang banyak loh mungkin bungkusnya ketok keren gitu, jebul yo kelihatan isinya, ibu isinya mau mak klunting 5 gitu itu banyak regane larang kok mak klunting 5 ini regane wis 30.000 isinya mak klunting 5 itu ada. Nah ini kan bagian dari apa meneh kalau diembel-embeli khasiatnya anti apa bisa menurunkan kolesterol, nanti berat badannya langsung drop loh itu kan. Itu pasti laris, wah itu isinya mau koyo ngene gitu kan. Nah ini menjadi memang butuh pendampingan khusus terkait untuk masuk ke tempat seperti itu. Dan kita memang saya sepakat Pak Lurah, mereka juga jangan sampai branding yang sudah dibangun itu kemudian ketika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman atau kok mau moro asin pemeneh dibuka wis jamur lah, ini
menjadi catatan tersendiri. Makanya produk-produk makanannya yang sudah punya halal ngacung. Yang sudah punya halal siapa aja, Bu? Oh, setunggal. Ibu-ibu nih belum. Haram. Oh, nggih lek haram nggih mboten sah dihalalke nggih berarti nggih. Mboten napa-napa wong haram kok nggih to. Ah nggih, wong konsumennya pun enten piyambak-piyambak ngaten niku. Nggih, berarti dodolan ciu. Nah niku. Ini mung Gojek mawon nggih. PIRT wonten. Ah, berarti halal, PIRT izin edar Balai POM belum. Nah, ini bisa nanti coba dibantu asal yaitu proses produksinya sesuai klasifikasi, sesuai syarat dan yang lain kemasannya menarik atau tidak. Itu. Apalagi kalau ada branding yang membuat mereka berbeda, oh Giri Cahyo ini produknya non plastik. Gitu. Saya memang belum lihat loh di yang Asterik dan itu produk lokal Gunung Kidul belum lihat di sana itu. Nemune malah pizza. Malah nasi biryani teko Arab. Nah ini kan itu degannya degan yang olahan ya, bukan degan Gunung Kidul. Saya lihat di sana, saya coba. Nah ini menjadi minumannya ya sing kelopo-kelopo kemasan itu kan bukan produk-produk. Nah ini yang mestinya Giri Cahyo bisa mengambil peran lebih banyak di sini kalau nyoseo Pak Lurah nanti harus ada tekanan yang lebih kuat. Tekanan yang lebih kuat ini jangan sampai ibu ini kemudian berjuang sendiri-sendiri. Ini harus dikelompokkan, dilembagakan, dan lembaga ini mungkin bisa kemudian kita support itu bisa, nggak perlu ngasih modal itu bisa berupa pelatihan loh ibu-ibu. Nah, kemudian contoh kemasan, kita fasilitasi izinnya. Dilalah kita juga punya si bakul. Si bakul niku nopo? Wah itu pendataan, pembinaan, kita bisa ngasih free ongkir di si bakul. Kalau ngirim tas rajut ke katakanlah Surabaya ya nanti tinggal ke kantor pos, itu nunjukin KTP, itu bisa. Itu. Dan kita ada orangnya yang di belakang itu kemudian Mas Dimas sama Mas Anto untuk memfasilitasi ibu-ibu yang serius pengen daftar Sibagul habis ini dan pengen mendapatkan manfaat dari Sibagul apa saja. Kalau belum punya PIRT halal, didaftarkan, kita punya linknya. Itu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, rencang-rencang, kadang tani teng mriki, kadang bebakulan, monggo sami daftar Sibagul, nanti kita bantu. Kalau lihat produknya memang cukup banyak Bu Marta ini. Tadi saya lihat tidak hanya food, ekonomi kreatifnya juga ada, gelang, gantungan kunci, lurik. Aku juga, lurik ini kayaknya ada ya ternyata ya, Mas juga. Cuma, lah ini yang memang perlu di branding. Kalau perlu nanti kelurahan buat website, nanti bisa kita bantu Pak Lurah. Kalau memang memungkinkan, karena kedepannya nanti kan tinggal menunggu waktu saja. Kalau 18 itu jadi kemudian lewat Giri Jati. Giri Cahyo ini kok Giri Jati ya. Giri Cahyo, dan karena titiknya kan banyak. Itu. Jangan sampai momentum ini disia-siakan dan Bapak Ibu hanya sebagai nonton gitu kan. Nontonnya yo ikut di dalam, jangan di pinggiran. Itu. Walah wong desa kok yo dodolane ning pinggir-pinggir pating blasah wis ngono kok keserempet. Itu. Nah itu. Kan saya juga senang lihat para layang itu kemarin. Tapi setelah nonton Asterik itu para layang dari ketok cilik ya. Itu. Itu. Nah ini menjadi sebuah branding. Ayo jangan sampai ini kalah dengan yang besar-besar itu. Tadi Bu Rani sudah pangandikan, besok bisa enggak nanti lebih desa ini punya peranan. Orang mung di gegeri wae dengan investor-investor yang besar itu. Itu. Kami siap mendukung kok Pak. Nah, jangan khawatir Pak Lurah berjalan sendirian. Itu. Dinas Koperasi siap mendukung Bapak, siap mendukung ibu-ibu yang punya komitmen mengembangkan usahanya.
yang pengen naik kelas ini. Ibu, ampun khawatir, coba nanti kita mekonahke nanti coba apakah memungkinkan Giri Cahyo ini kita jadikan trainer tadi pangandikanipun desa wisata sampun nggih. Desa budayanya rintisan budaya nggih. Prima nih coba nanti kita. Primanya sudah? Belum? Oh masih embrio nggih. Trainer dereng nggih, dereng nggih. Itu Mbak Marta nanti coba kita tindak lanjuti dari Sarasean ini. Semoga nanti bisa lebih baik. Terutama harapan untuk UKM-UKM yang ada di gereja ini kemudian berserikat, berkumpul, biar produk-produk yang sekarang diusahakan bisa masuk ke titik-titik destinasi yang sebenarnya sekarang itu sudah banyak nilai benefit ekonominya. Gitu, wong mlebu wae nggih mboten murah lho niku. Itu. Timbang ning ngisore mlebune larang ning mriki ya. Niku. Wong nonton sunset dadak. Kula pikir-pikir nggih. 40.000 Mas. Iya. Itu. Itu. Iya mau nonton sunset. Iya. Orang Gitu. sini sunsetnya didiemin Pak, Iya. nggak dilihat Pak. Wong satu bisa lihat di situ. Kata mbake kok mlakune alon padahal bianter itu gitu kan kayak nggih kula nggih gumun niku makanya. Iya. Makanya Giri Cahyo punya potensi wisata apa? Mbok Pak Lurah niku lho Pak kula ajeng bangun pados Asterik nih jenenge Asterik. Kas Giri Cahyo malah disengkuyung malah niku kalau memang punya ide seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak Marta. Matur nuwun. Nanti kita bikin di sini bukan sunset, srengenge angslup. Wah, gitu. Jadi ono Candi Olo. Wah, gitu. Opo meneh kuwi? Yo koncone ngono-ngono kuwi pokoknya. Iya, tapi khas banget kan jadinya ya. Nah, sekarang kita tanya Mas Moyo langsung deh biar dikasih tips Mas triknya, Moyo. biar branding ya. Iya. Produknya Giri Cahyo. Oh iya. Giri Cahyo ini terkenal gitu loh dengan Piye produk-produknya. pokoknya? Gimana Iya, iya. caranya? Atik Betul, iso ngono Mbak iki Marta. piye atik iso ngono? Atik. GA yo. Kayak anjir nih. Kula nuwun Bapak Ibu sekalian, selamat sore nggih. Semangat semuanya. Wah, kayak MC Outbound gitu. Yel-yel berarti. Tapi saya sungguh mengapresiasi ini produk-produk yang disajikan di sini sangat otentik, unik. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bisa membuat produk dan bisa memasarkan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan Bapak Ibu di sini kelihatan sudah melakoni dua-duanya. Karena saya sadar betul, repote pelaku UMKM itu yo produksi, yo kok isih mikir anggaran, isih dodol, isih mikir carane upload sosmed. Karena ibu saya itu dodol UKM juga, jadi gorengan lumpia itu. Bukan usaha kecil tapi mikro, sak ngisore kecil, cuilik pokoknya. Anaknya bakul itu. gorengan. Iya, ABG Mas. Wah, anak Anaknya bakul gorengan. Bu Marti Tapi ibu ABG. saya tidak saya kasih tahu cara naik iklan, enggak Clarison nanti mesake Repot ya, Dan? Iya, repot. Ya. Dan intinya kalau Bapak Ibu sekalian saat ini sudah sadar sosmed, itu satu langkah lebih maju dibandingkan pelaku UMKM yang belum mengenal dan belum memanfaatkan sosial media. Karena itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan produk Bapak Ibu sekalian secara lebih murah dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Adanya media-media masa mainstream yang harus bayar untuk iklan itu. Tapi sekarang dibutuhkan taktik bagaimana kita bisa mencuri perhatian di tengah arus informasi yang begitu sangat luar biasa. Intinya adalah ketika Bapak Ibu sekalian melakukan proses marketing dari iklan sampai dengan penjualan, kita bayangkan seperti kukusan. Jadi kukusan itu adalah jembar di atas, saya medun, saya cilik mengerucut. Di atas itu yang besar itu adalah orang tahu dulu. Orang tahu dulu itu belum karuan butuh, urung karuan artuku. Kemudian di bawahnya yang agak kecil, itu orang yang penasaran. Di bawahnya lagi, orang yang tertarik. Di bawahnya lagi, orang yang mencoba menggunakan produk kita. Kalau sudah menggunakan, pilihannya ada dua, mandek atau lanjut menjadi pembeli loyal.
Berikutnya semakin mengecil menjadi pembeli loyal sekaligus merekomendasikan produk kita kepada temannya, kepada orang lain. Nah, itu salah satu bagaimana perjalanan sebuah produk dari diiklankan menjadi kepunyaan dari konsumen. Untuk sosial media, kalau tadi saya dengar ada yang sudah iklan di Instagram, itu akan lebih komplit ketika jangan fokus dodolan terus. Karena kita juga butuh informasi. Kalau Pak Wisnu tadi ngendiko, aku nek tuku barangmu ki entuke apa? Nah, itu adalah salah satu rumus sederhana dari bahasa iklan, jualah manfaatnya. Jadi fiturnya itu belakangan nggak apa-apa. Menyebutkan fitur itu bagus, keunggulannya di sini. Tapi manfaat itu lebih mewakili konsumen. Bayangkan Bapak Ibu ada di pihak konsumen. Aku nek tuku kae iki entukku apa ya? Misalnya ini beras apa kunir asem. Kunir asem mungkin Ibu ini kunirnya dari pucuk gunung. Kunir pilihan nomor 1 pokoknya harus pakai alat berat untuk panen kunir ini. Itu enggak masalah. Tapi ketika kita mengkomunikasikan dengan sederhana, ini kunir asem manfaatnya untuk pereda nyeri lambung. Udah, satu itu tok. Komunikasikan produknya satu itu tok. Nah, kan bisa membayangkan konsumen ini, waduh berarti aku nek lambungku loro, tukune kunir asem. Mereknya ini apa? Ini dikasih merek, kemudian kita komunikasikan di sosial media. Komunikasi di sosial media bisa lewat berbagi tips cara mengatasi asam lambung. Jadi jangan jualan terus. Kita juga butuh memberikan edukasi kepada calon konsumen kita melalui sosial media. Sederhananya seperti itu. Fokuskan satu saja yang mewakili produk tersebut, pilih manfaat yang akan didapatkan konsumen. Kira-kira seperti itu, sederhana saja. Bisa dilakukan di Instagram, Facebook, TikTok, itu juga cepat, lumayan, trafficnya lumayan tinggi. Dan WhatsApp itu juga mungkin bisa yang personal untuk teman-teman, kemudian yang WA bisnis juga itu lebih personal, bisa langsung chatting, bisa langsung komunikasi. Mungkin garis besarnya itu Mbak Marta. Kalau yang harus dilakukan ibu-ibu habis ini ngapain Mas? Habis ini ketemu saya boleh? Lah kan kita pulang. Iya, berarti nggak usah ketemu saya. Nanti di eret-eret nggak boleh pulang loh. Ya minimal setelah dikasih tahu sama nanti apa dicandal kayak di puncak. Kesimpulannya mengetahui manfaat dari produk masing-masing. Tahu manfaatnya. Tahu manfaatnya. Terus? Ini misalnya Iros. Tadi Bu Rani ngendiko kalau Iros itu mungkin secara proses memasaknya lebih natural, lebih sehat. Nah itu kan bisa dikomunikasikan. Manfaat konsumen ketika menggunakan Iros dari Giri Cahyo adalah kesehatan terjaga. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Iya, karena ini kalau dipanasin kan kalau plastik sama ini kan tentu saja beda ya. Beda. Kalau ini kan, secara rasa mungkin Bapak Ibu lebih perso perbandingannya seperti apa. Lebih enak ya Ibu Rani. Nah. Iya. Oh iya, berarti sudah kemarin ketemu. saya bikin tongseng tak Allah ya enak ini. Pantes sih Rose. Dan ini tuh multifungsi loh Mas. Kalau gini terus gatel tuh langsung ini. Itu multifungsi. Beda lagi. Beda ya. Itu juga manfaat sebenarnya. Oh iya, jadi berarti yang penting tahu manfaatnya. Jadi membikin produk, membikin apa saja yang Ibu bikin tuh tahu manfaatnya, orang menggawe tok gitu ya. Iya. Dan itu yang dikomunikasikan itu yang dijual, ke itu yang konsumen. dikomunikasikan. Oke Mas Moyo, luar biasa sekali. Iya. Ilmu yang jarang-jarang kita ketahui bersama. Saya juga baru tahu ini Mas. Sama ya berarti. Sama. Sayangnya kok cuma sebentar itu loh ya. Gak apa-apa kalau lama kan nanti tambah gak ada intinya nanti. Ya oke. Terima kasih ya Mas Moyo dan kita berikan tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Matur Nuwun, Pak Wisnu, Bu Rani, Pak Lurah dan juga Mas Moyo. Hari ini semoga jadi titik awalnya ibu-ibu lagi ya. Kemarin titik awal, sekarang titik awal yang lebih hebat lagi naik kelasnya. Yang penting habis ini kalau mau tambah cepat naik kelasnya daftar Sibakul, ketemu Mas Dimas sama Mas Anto yang ada di depan. Sama ini kan ada produk-produknya Mbak. Kita juga menyediakan fasilitas gratis foto produk. Jadi di foto nanti bisa buat update status, bisa buat
jualan di Iklan ya. iklan gitu, nanti ada fasilitasnya gratis. Iya, dan paling penting tadi kalau sudah terdaftar Sibakul, kata Pak Wisnu, support itu bisa pelatihan-pelatihan bentuknya. Nggak cuma meningkatkan. duit, Nah, modal itu ilmu. Nah, kalau sudah daftar nantinya cari itu di sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY. Betul. Kalau ada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas boleh daftar. Iya. Ya, itu dia manfaatnya. Betul. Termasuk yang free ongkir. Free ongkir. Nanti kalau sudah ikuti terus caranya tanya Mas Dimas ya sama Mas Anto, Anto. ya. Hari ini juga, jangan besok. Oke? Betul. Siap ibu-ibu, semangat. Iya, kita tinggal dengan semangat ya. Oh Kalau iya, gitu kita benar berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY Sarasan Sibakul, kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM. Kita mau semangati ibu-ibu, kita yel-yel bareng ibu-ibu UMKM. Naiklah Jogja Istimewa.